Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min 'alaq summa khalaqar rizqa mimman razaq wa razaqal haqqa liman wafaq wa faqal haqqa liman sabaq. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haq wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul di acara di tempat yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi qad akhrajan nas minaz zulumati ilan nur wa minad dalalati ilal huda. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Haji Martin Soeharto selaku owner PT Syariah Mobilindo, yang terhormat pada karyawan karyawati showroom Syariah Mobilindo. Pada siang hari ini saya ingin ngebahas tentang salah satu isi daripada kitab yang kemarin saya jelaskan, namanya Bulughul Maram. Masih ingat ya teman-teman ya? Jadi Bulughul Maram ini adalah kitab hadis yang di dalamnya itu banyak bab-bab, dari bab akhlak sampai kepada fikih. Salah satu pengarang kitab Bulughul Maram yang tempo lalu pernah saya sampaikan, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menulis dalam kitabnya itu, menulis hadis dalam kitabnya. Saya bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah atau Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ini termasuk salah satu sahabat yang cukup banyak meriwayatkan hadis. Jadi Abu Hurairah itu bernama asli Abdurrahman bin Sakhar, gitu ya. Jadi Abu Hurairah itu apa ya? Kunyah ya. Jadi ada panggilan khusus Abu Hurairah karena beliau itu suka ngikutin Nabi, maka disebutnya kan Hurairah itu kan artinya kucing ya, bapaknya kucing, artinya beliau tuh orang yang suka ngikutin Nabi gitu, kemanapun Nabi itu pergi. Jadi wajar kalau misalkan Abu Hurairah adalah termasuk orang yang meriwayatkan hadis banyak. Jadi sini kan ada tuh nama-nama panggilan khususnya ya, misalkan Fajar panggilannya siapa, Hanif panggilannya apa, misalkan itu kan, Guru misalkan panggilannya, atau Rizal panggilannya apa, kan di sini kan ada kan panggilannya. Nah itu sama Abdurrahman bin Sakhar juga nama tenarnya itu Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim alal muslimin situn. Jadi haknya orang muslim kepada orang muslim itu ada 6. Jadi ingat ya teman-teman, gini, kita ada kewajiban dan kita ada hak gitu. Nah, salah satu haknya kita nih sebagai orang muslim itu ada 6, diriwayatkan oleh yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, iza laqitahu fasallim alaihi. Jadi kalau bertemu mengucapkan salam, artinya gitu. Jadi kalau bertemu ngucapin salam, misalkan nih saya datang nih ke kantor, ke ruang kreator atau ke ruang sales misalkan gitu. Adabnya gini, ketok dulu, ketok, assalamualaikum gitu. Nah itu kayak gitu adabnya. Sama kayak misalkan kalian datang ke ruangan lain gitu, adabnya seperti itu. Nah biasanya kita lakukan itu kalau misalkan ketemu kan, kalau saya ketemu Hanif misalkan di jalan, assalamualaikum, gimana kabar kan misalnya. Atau yang lainnya, atau Vicky ketemu Fajar misalkan, assalamualaikum gitu.
Gitu ya, itu haknya kita, itu adabnya kita gitu loh. Jadi kayak misalkan teman-teman datang ke ruangannya si Om misalkan, ketok assalamualaikum gitu. Sama kayak misalkan saya datang ke ruangannya konten, ketok dulu, ketok assalamualaikum gitu. Itu ya. Yang kedua apa? Yang kedua wa iza da'aka fa'ajabi. Jadi kalau misalkan diundang itu datang, usahain datang kalau misalkan diundang. Apalagi undangan-undangan yang berkaitan dengan kerohanian ya. Jadi kalau misalkan nih kita diundang nih, kayak kita diundang datang ke hajatan gitu kan, teman kita ada nikah nih, misalkan nih Fajar kan, insya Allah nikah nih, Fajar nikah, ngundang nih karyawan Syariah Mobilindo. Baiknya kalau misalkan kita ada kesempatan, ada waktu, datang gitu, begitu ya Fajar ya. Okay. Kalau diundang datang, wa iza da'aka fa'ajabih. Jadi itu haknya orang muslim tuh gitu. Jadi kalau misalkan kita ngundang, kita diundang, ya kita datang gitu. Terus yang ketiga, wa iza stansohaka fansohu. Kalau misalkan diminta nasihat, maka kita nasihati. Sebaiknya kita saling nasihat menasihati gitu. Mungkin saya ada lalainya gitu, diingetin gitu, dikasih tahu gitu kan. Ataupun sebaliknya gitu, teman-teman sekalian ada lalainya, ada kurangnya, kita ingetin gitu. Jadi saling menasihati, itu adem gitu kan jadinya. Jadi kalau misalkan ada yang keluar dari koridornya, ada keluar dari jalurnya, ya kita kasih tahu, kita nasihatin bahwasanya ini udah keluar loh dari aturannya loh. Baik itu aturan Islam, agama Islam, baik itu aturan di kantor, di perusahaan, seperti itu. Terus yang keempat, wa iza aqasa fahaminallahu fatmashu. Kalau ada yang bersin, itu kita jawab, baiknya seperti itu. Misalkan Vicky bersin, Hasim gitu, alhamdulillah. Terus jawabnya gimana? Oke. Terus yang bersin menjawabnya gimana? Ya hadikumullah. Betul. Mantap. Gitu ya. Jadi adabnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada teman kita, ada rekan kita, bahkan orang lain yang beragama Islam, baiknya gitu. Seperti itu. Jadi kalau ada yang bersin, ya kita berikan haknya dia untuk kita menjawab gitu. Jelas ya? Terus wa iza maridho fa'uduhu. Apabila sakit, jenguklah ya. Jadi kalau misalkan ada rekan, ada saudara kita yang sedang sakit, jenguk, kasih semangat supaya dia ada semangat untuk sehat gitu, ada semangat untuk sembuh gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang sakit teman kita, saudara, apalagi saudara ya jenguk gitu, doakan kalau bisa, doakan, kasih yang baik-baik, kasih berita yang gembira supaya dia punya giroh untuk sembuh gitu, supaya dia punya giroh untuk punya semangat gitu untuk sembuh. Yang terakhir, wa idza mata fatba'hu. Apabila dia meninggal, maka iringilah jenazahnya, urus jenazahnya, seperti itu. Jadi ini kan salah satu kemarin yang dijelaskan ya oleh Ustadz kita di depan. Salah satu fardu kifayah adalah apabila ada yang meninggal, maka kita berkewajiban untuk mengurus jenazahnya. Jadi kalau misalkan nih dari satu kampung itu nggak ada yang ngurus, maka dosanya itu semuanya gitu. Nah, kewajiban kita memberikan hak kepada orang yang meninggal ini adalah mengurus jenazahnya sampai ke liang lahat, seperti itu.
Nah itu 6 hak muslim kepada muslimnya gitu. Tadi yang pertama apa? Memberi salam jika bertemu. Iza laqitahu fasalim alai. Yang kedua, apabila diundang kita datang, fa'ajabi. Yang ketiga, apabila dia minta nasihat maka nasihatin gitu. Orang yang nggak minta nasihat aja sebaiknya kita berikan nasihat. Maksudnya kalau misalkan dia melenceng dari aturan, sebaiknya kita ingatkan gitu. Apalagi orang yang minta nasihat, gitu kan? Logikanya gitu. Terus yang keempat, apabila dia bersin maka jawablah bersinnya. Gitu. Yang kelima, kalau misalkan sakit, sebaiknya kalau bisa jenguklah ya, beri semangat. Yang terakhir itu kalau misalkan ada yang meninggal, ya kita urus sampai ke liangnya lah. Seperti itu. Rawahul Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.